Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin, teman-teman. Jadi terakhir kali juga sudah saya update untuk Bitcoinnya ya, sekitar 19 jam yang lalu. Dan kemarin itu kan ada rilis data GDP. Ya, ini minus 0,9. Ya, berarti ini kita bisa lihat juga dari keterangan di websitenya investing.com ya. Jadi ini memang lebih buruk daripada yang diekspektasikan. Jadi memang kurang lebih kita melihat data GDP seperti ini ya, dari Amerika Serikat itu sudah memang mulai memasuki resesinya gitu ya. Cuman kan dari kemarin itu si FOMC, kemudian dari Jerome Powell, Gedung Putih juga istilahnya kayak menutup-nutupi biar market itu nggak terlalu panik gitu ya. Nggak terlalu panik, terus dia ya pokoknya ngomongnya yang bagus-bagus aja gitu. Makanya kita bisa lihat malah market itu bereaksi sangat positif ya teman-teman terhadap kenaikan suku bunga kemarin. Dan walaupun GDP-nya minus ya, kemarin itu kita kalau lihat dari pergerakan Bitcoin cuma turun sedikit ya, at least dia cuma membuat trend sideways doang, kemudian melanjutkan penguatannya. Nah, bisa naik seberapa kencang dan apa aja yang perlu kita perhatikan akan saya update dan saya infokan ke teman-teman pada video Bitcoin kesempatan kali ini. Jadi untuk diawali pada USDT dominance dulu secara time frame 4 jamnya. Yes, jadi kemarin itu saya sudah infokan juga ya, ketika memang dia testing terhadap retracement atau Fibo 1,6 ini ya teman-teman. Kemudian memang adanya kemungkinan untuk dia mengalami pemantulan terlebih dahulu menjelang rilis data GDP. Apalagi kalau GDP-nya itu buruk gitu ya, bisa aja dia malah mengalami penguatan sejenak ya. At least berarti untuk Bitcoin itu dikasih pullback sedikit sebelum melanjutkan penguatannya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Cuman yang kita lihat pada USDT dominance-nya aja secara time frame 4 jam, dia ini sempat nge-spike naik ya. Teman-teman di sini kita bisa lihat bikin tail candle sampai ke kisaran 6,47%, kemudian melanjutkan penurunannya. Ya, kemarin itu kan ekspektasinya ke kisaran 6,58 sampai 6,65% di box warna merah ini. Cuman nggak sampai situ, dia udah melanjutkan penurunan yang sangat signifikan. Makanya kita lihat juga untuk Bitcoinnya setelah dia sideways ataupun koreksi kecil ya bisa dibilang sideways juga, kemudian melanjutkan penguatannya. So memang sekarang ini posisinya untuk si USDT dominance sedang testing di box warna kuning. Ini akan saya hapus aja Fibonacci. Dia sedang testing di box warna kuning bawah ini yang beberapa kali sudah saya sampaikan. Ini adalah menjadi next target koreksinya si USDT dominance secara time frame 4 jamnya. Kita bisa lihat dari pergerakan sebelumnya aja ini berfungsi untuk menjadi resisten, and then di flip pasti menjadi support. Dan kalau misalkan dari area sini pun dia istilahnya melakukan penguatannya terlebih dahulu gitu ya, sebelum mungkin aja bisa melanjutkan penurunannya kembali. Kita bisa lihat dari terakhirnya dia ini akan saya kecilan dulu teman-teman ya. Ini range warna kuningnya ini akan saya kecilkan, kita lebih detail lagi ngeliatnya ya, dari swing high terakhirnya dia ke swing low terakhirnya dia. Maka ini adanya target untuk target kenaikan atau pemantulan norma USDT dominance. Jikalau memang kereject di area sini, dia bisa melanjutkan penurunannya kembali ya. Jadi kita bisa lihat dulu di sini ada retracement 0,35 dan 0,6-nya. Itu di sekitaran 6,2, 6,25 dan 6,31%. Yang jadi concern kita memang di area situ. Kita bisa lihat dari pergerakan sebelumnya, ini sempat juga menjadi area support nih. Kita bisa lihat dari pergerakan sebelumnya, ini menjadi area support. Kemudian kalau kita little bit kita naikin dulu ya teman-teman di sini. Ini akan boxnya akan saya ganti dengan warna orange saja biar berbeda. Ya, sebelumnya di box orange ini di antara retracement 0,5 sampai 0,6 itu adanya berfungsi menjadi support nih. Ya, tanda panah yang kedua ini. Kemudian yang lebih atas lagi ya, di sekitaran retracement 0,6-nya itu adanya support juga nih teman-teman dari pergerakan sebelumnya. Ini akan saya ganti dengan box warna merah biar kelihatan lebih jelas lagi. Kita bisa lihat dari pergerakan sebelumnya, ini berfungsi untuk menjadi support dan ini juga menjadi support. Jadi ketika support itu di break pasti di flip menjadi resisten. Tentunya beberapa golden ratio ini benar-benar perlu diperhatikan ya, karena memang adanya kemungkinan jikalau memang jangka pendek dia mantul dulu, let's say dia mantul dulu ya, penguatan dulu ke beberapa target area sini. Kita lihat dulu nanti reaction seperti apa. Adanya kemungkinan jikalau memang adanya rejection yang lumayan strong, dia bisa aja untuk melanjutkan penurunannya lebih dalam. Berarti kalau misalkan dia melanjutkan penurunan lebih dalam, dia at least testing dulu di swing low terakhirnya dia di sekitaran 6% ini. Kalau dari area sini dia mampu bablas, ya lanjut glosor lagi. Ini lanjut di bablas seperti ini. Next target yang perlu kita perhatikan itu adalah di box warna hijau bawah ini. Kita bisa lihat terakhir kali dia sempat sideways atau benar-benar tertahan beberapa kali di area sini sebelum melanjutkan penguatannya. Ini di sekitaran 5,54 sampai 5,67%. Jadi ini adalah next target untuk si USDT dominance secara time frame 4 jam yang perlu diperhatikan atau diwaspadai.
teman-teman ya. Jadi kalau misalkan let's say dia melanjutkan penurunan seperti ini ya, maka untuk Bitcoinnya maybe kita akan melihat chance untuk rebound itu lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Jadi balik lagi, ketika dia memang melanjutkan penguatannya, ada beberapa target yang benar-benar perlu diperhatikan. Dan jikalau memang dia melanjutkan penurunan, ini menjadi potentially next target pada USD dominance secara hourly time frame-nya. Oke guys, jadi ini untuk Bitcoin secara daily time frame. And yes, ini secara daily time frame dia akhirnya mampu close candle di atas garis warna merah ini, dimana itu adalah EMA 55 secara time frame daily. Sebelumnya terakhir kali di testing kemudian kena rejection, teman-teman ya. Dia bikin tail candle aja, cuman posisinya sekarang berbeda. Dia sudah mampu break di atas EMA 55 atau garis warna merah ini. Ini andanya indikasi cukup positif untuk si Bitcoin secara daily time frame untuk bisa melanjutkan penguatannya. Kalau misalkan kita bandingkan compare dengan kondisi sebelumnya, cuman yang perlu kita perhatikan dia tetaplah testing terhadap area highest terakhirnya dia. Sekarang ini sempet struggling ya, sekarang posisinya struggling lah teman-teman. Jadi kalau misalkan let's say dia mengalami pullback dulu, at least dia mungkin aja testing lagi terhadap trendline resistance ya, garis warna kuning ini sebelum melanjutkan penguatan. Itu adalah koreksi yang normal, mengingat dia sedang testing di area highest terakhirnya dia. Jadi memang range ini benar-benar perlu diperhatikan terlebih dahulu. So kalau misalkan yang nanya, oke, dia nggak pullback dulu ke kisaran area-area 22.900, 22.800 atau sekitaran 23 ribuan dolar, dia nggak pullback dulu ya dari trendline resistance ini garis warna kuning, dia nggak pullback dulu, malah posisinya dia sideways sejenak, kemudian dia mampu break. Next target ke kisaran berapa bro? Gitu yang potentially defisit sama Bitcoin secara daily time frame. Oke, jadi kalau misalkan itu yang terjadi, kita bisa menggunakan kakek Fibo ya teman-teman. Ke swing low-nya dia terakhir nih. Maka kita mendapati beberapa golden ratio seperti biasa. Dan golden ratio yang pertama ini udah di break ya teman-teman, di retracement 0,3 ini udah di break. Sebentar akan saya pakai brush ya, di area sini nih. Ini golden ratio yang pertama ini udah mampu di break sama si Bitcoin. So next target di retracement 0,5 dan di retracement 0,6 itu di sekitaran 25.000 dan di sekitaran 26.700 dolar menjadi next target si Bitcoin. Kalau misalkan dua area itu malah mampu di break juga, next target di box warna merah ini yang sebelumnya berfungsi untuk menjadi support pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya pada tanggal pada bulan Mei lah ya 2022. Itu di sekitar range area 28 ribuan dolar sampai kisaran 29 ribu dolar, kisaran-kisaran range area situ. Jadi itu bisa diperhatikan untuk beberapa next target resisten pada pergerakan Bitcoin. Nah, yang perlu diperhatikan dan diwaspadai sama teman-teman sekalian ya. Jadi ketika memang dia ini melihat ya, ataupun kita bisa lihat ini penurunan, kemudian dia mengalami kenaikan ya ke beberapa golden ratio, let's say next target kan di atas 0,5 dan 0,6-nya. Ini perlu diperhatikan dan diwaspadai. Kalau misalkan dia lanjut naik lagi ke kisaran seperti itu, adanya indikasi atau bisa aja terbentuk yang namanya dead cat bounce pattern. Jadi dia naik untuk hanya melanjutkan penurunan saja. Ya kurang lebih seperti itu untuk bisa kita wanti-wanti atau jaga-jaga lah gitu teman-teman ya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini nih. Ini turun, lanjut naik, kemudian melanjutkan penurunannya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian seperti ini gambarannya lah ya. Jadi kurang lebih dead cat bounce mungkin dari teman-teman banyak yang udah tahu juga lah ya. Jadi itu gambaran simpelnya aja teman-teman. Beberapa golden ratio ketika memang dia visit lagi di next ya, ini akan saya coba hilangin dulu yang retracement 0,3-nya akan saya hilangin. Nah, ini ya yang menjadi next target lagi. Nah, untuk si Bitcoin terdekatnya kalau misalkan secara daily time frame di area range kisaran 25.000 sampai 26 ribuan dolar itu benar-benar perlu diperhatikan dan diwaspadai. Jadi kalau misalkan let's say dead cat bounce itu benar-benar terjadi, ya bisa aja dia melanjutkan penurunannya atau downtrendnya. Karena kita bisa lihat secara overall market ini masih downtrend nih. Ya dia belum patah tren. Kalau misalkan dia patah tren, at least kita harus lihat dulu nih dari pergerakan ataupun trendline yang terbentuk ya. Teman-teman kita bisa lihat dari trendline yang terbentuk di sini kena reject ya, kemudian di kisaran sini kena reject lagi teman-teman. Dan garis warna kuning ini belum benar-benar mampu dipatahkan atau di break sama si Bitcoin. At least kalau misalkan kita mau lihat si Bitcoin ini lumayan ataupun mematahkan tren lah, istilahnya mematahkan tren dari downtrendnya dia, at least dari trendline resisten ini pun harus dipatahkan. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Sebelum trendline resisten ini belum mampu dipatahkan, ya kita masih saja bergerak di dalam downtrend secara overallnya. Jadi itu aja reminder dari saya teman-teman yang benar-benar perlu diperhatikan untuk beberapa next target resisten dan juga kemungkinan yang bisa terjadi. Makanya di kisaran area sini walaupun memang adanya indikasi
terbentuk yang namanya dead cat bounce. Balik lagi itu hanyalah untuk mewanti-wanti biar teman-teman itu nggak FOMO. Tentunya perlu sekali diperhatikan reaksi dari seller ketika memang Bitcoin ini sudah visit ataupun going up ke kisaran 25 sampai 26 ribuan dolar. Ya, jadi itu benar-benar perlu diperhatikan reaksi sellernya itu seperti apa secara daily time frame. Next ini saya mau menginfokan sedikit ya dari si Delta Exchange yang pernah saya bahas juga. Si Delta Exchange di beberapa hari yang lalu, sekitaran seminggu yang lalu atau 6 hari yang lalu ya teman-teman. Delta Exchange ini adalah merupakan sebuah exchange yang punya native token atau tokennya sendiri juga. Kemudian di sini mereka ini juga ada yang namanya future ya, kemudian kalian bisa tradingkan option, spot ya dan lain sebagainya. Dan mereka juga ada produk yang namanya robo strategi. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen mencoba salah satu exchange, yaitu bisa mungkin dipertimbangkan untuk Delta Exchange ini. Nah, kemudian kalau kalian misalkan memang tertarik, jangan lupa untuk join ke Telegram maupun beberapa sosial medianya dari si Delta Exchange ini sendiri. Nanti website dan lain sebagainya akan saya taruh di link deskripsi bawah video. Dan memang mereka ini lagi ada beberapa program yang kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa join juga teman-teman. Dan untuk fee ya, untuk option trading itu hanyalah sebesar 0,03%. Jadi memang mereka nggak cuma future ataupun spot di cryptocurrency, tapi mereka juga menyediakan option trading juga. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat misalkan di spot market ya kurang lebih seperti inilah ya. Kalian juga bisa melakukan technical analisa terlebih dahulu sebelum kalian make decision atas transaksi kalian. Maybe setelah kalian misalkan lihat dulu ya untuk range-nya support yang benar-benar perlu diperhatikan ya untuk pergerakan si Bitcoin. Kemudian maybe kalian bisa menunggu dulu untuk dia little bit pullback, maybe gitu ya, pullback dulu sebelum kalian make decision seperti apa reaksi dari seller sebelum kalian juga sesuai dengan trade plan kalian masing-masing. Dan jadi di sini kurang lebih seperti ini ya tampilannya untuk si Delta Exchange yang bisa kalian pergunakan untuk trading juga dengan beberapa program yang sedang berjalan seperti reward juga $60, kemudian ada fee rebate dan lain sebagainya, dan juga beberapa pilihan yang sudah saya sampaikan seperti future, option, spot, move dan juga robo strategi untuk bisa kalian tradingkan di cryptocurrency ini. Jadi kurang lebih seperti itu aja reminder singkat mengenai Delta Exchange ya, yang pernah saya bahas juga. Kalau misalkan kalian mau tahu lebih lanjut lagi, kalian bisa join ke beberapa sosial media dan Telegram mereka, ataupun juga bisa visit di video saya mengenai Delta Exchange yang sudah 6 harian yang lalu. Next saya akan bahas atau pergi ke time frame 4 jam. Yes, jadi kemarin itu saya ambil dari swing high ke dari swing low ke swing high-nya dia, dengan di situ adanya confluence of support plus ditambah juga dengan EMA 34 dan 55 secara time frame 4 jam atau garis warna merah dan biru ini. Cuman walaupun data di GDP-nya itu kurang bagus ya, dia hanyalah membuat trend sideways walaupun sempat bikin wick ke bawah atau tail candle ke bawah seperti ini nih. Ya, dia cuma visit ke kisaran 22.580 dolaran, kemudian melanjutkan penguatannya kembali. Jadi belum kesentuh di beberapa golden ratio yang sudah saya sampaikan ya, di kisaran 21.750 sampai kisaran 22.400 dolar. Di situ belum kesentuh, bahkan belum nyentuh juga terhadap EMA 34 dan 55, dia malah sudah melanjutkan penguatannya kembali. Oke, sekarang kalau misalkan kita lihat dari pergerakan sekarang aja teman-teman ya, dari pergerakan sekarang aja kita bisa lihat ataupun kita bandingkan ya. Dari penguatan terakhir dia di sini, ya kita bisa lihat nih penguatan terakhir dia dengan penguatan terakhir waktu dia terakhir kali pullback, kemudian sampai ke highest-nya dia. Nah, di sini kalau misalkan kita bandingkan ya, tekanan dari buyernya dari pergerakan sebelumnya, ya dengan sekarang terakhir kali dia pullback ini benar-benar ya jelas aja nggak sebanding gitu ya, nggak sesignifikan sebelumnya. Plus juga ditambah sekarang ini dia sedang testing di strong resistennya atau di highest area terakhirnya dia nih, akan saya tandain tuh. Kita bisa lihat sebelumnya ini menjadi highest terakhirnya dia, sekarang ini lagi di testing. Dan secara time frame 4 jamnya dia udah kelihatan struggling banget nih teman-teman. Kita bisa lihat ya, ini ada beberapa candle hijau kecil naiknya itu secara sudah korektif, bukan lagi secara impulsif ataupun bullish candle yang besar-besar. Jadi memang perlu sekali diwaspadai. Ya bisa aja memang ini adanya transisi atau istilahnya buyer sudah mulai kehabisan napas. And then gak lama lagi bisa aja dia mengalami yang namanya fase koreksinya dia. Untuk apa koreksi? Untuk mencari pijakan sebelum dia bisa melanjutkan penguatannya kembali, ataupun at least menjebol ya area resistennya dia yang terakhir ini di sekitaran 24.000 sampai 24.300 dolar. Ya, jadi memang kalau misalkan dari area sini istilahnya dari buyer terakhirnya dia ini belum mampu istilahnya ngebreak, ngedongkrak gitu ya. Dari area resisten terakhirnya dia at least harus istilahnya tarik napas dulu atau cari pijakan baru dulu atau testing atau retest dulu sebelum benar-benar confirm melanjutkan penguatannya kembali. Nah, pertanyaannya sekarang berapa area
target koreksinya si Bitcoin. Kalau misalkan kita lihat aja dari secara zona aja dulu teman-teman ya. Ini secara zona ataupun secara area. Tentunya kita bisa perhatikan untuk area lowest terakhirnya dia di sini dong. Nah, kurang lebih seperti ini kan. Ini menjadi area support potentially yang bisa divisit sama pergerakan si Bitcoin secara time frame 4 jam. Ya, kita bisa lihat nih. Ini kan pullbacknya dia terakhir atau membuat range terakhirnya dia. Jadi kalau misalkan kita lihat dari secara time frame 4 jam, ini adalah area yang istilahnya penting lah untuk si Bitcoin bisa retest ya sebelum melanjutkan penguatannya kembali. Ya, kemudian kalau misalkan kita menggunakan bantuan Fibonacci retracement sendiri pun dari swing low, swing hanya dia yang terakhir, maka yes, kita mendapati beberapa golden ratio dan di retracement 0,3 ini itu adanya di range area box warna hijau yang tadi sudah saya tandain ya, itu di sekitaran 22.866 dolar. Jadi memang di kisaran range area 22.800, 22.700 itu adanya confluence of support dari pergerakan si Bitcoin. Kalau misalkan kita tarik sedikit lebih bawah lagi ya, let's say sampai retracement 0,5 pun itu di sekitaran 22.450 dolar. Ini menjadi area target koreksi yang istilahnya wajar lah untuk si Bitcoin sebelum dia benar-benar bisa melanjutkan penguatannya ataupun bahkan ngebreak dari resistance atau highest terakhirnya dia di kisaran 24 ribuan dolar ini. Jadi memang ini menjadi target koreksi yang benar-benar area ini perlu diperhatikan sama kita semua ketika memang dia melanjutkan koreksinya terlebih dahulu atau masuk ke fase koreksinya terlebih dahulu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat atau pindah ke time frame yang lebih kecil, let's say ke time frame 1 jam ya teman-teman. Nah ini ya, kalau misalkan ke time frame yang lebih kecil atau 1 jam, kita juga bisa menggunakan Fibo aja dari swing low terakhirnya dia ke swing high-nya dia. Nah, di sini kita dapat juga beberapa golden ratio dari Fibo plus juga dari area terakhirnya dia nih. Kita bisa lihat ya, sebelumnya menjadi resisten ya dan di flip menjadi support juga kan. Nah, di kisaran area box warna hijau ini kita bisa lihat dari pergerakan sebelumnya ini menjadi resisten, di flip menjadi support. Plus di situ juga ada EMA 34 dulu nih dan akan disusul dengan EMA 55 atau garis warna merah. Jadi let's say di sekitar 23.050 sampai 23.400 dolar ini menjadi next target koreksi yang istilahnya wajar untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam ketika memang dia retest dulu nih. Kalau misalkan retestnya itu nggak sekuat seperti time frame yang 4 jam, let's say koreksinya itu nggak sekorektif gambaran time frame 4 jam nih. Dia nggak sekorektif ini gitu ya. Tapi dia secara time frame 1 jamnya dia cuman koreksi sedikit aja, cuman sampai ke kisaran sini kemudian dia melanjutkan penguatannya kembali. Nah, ini yang benar-benar perlu area yang perlu diperhatikan gitu ya. Kalau misalkan yang nanyain, oh kalau misalkan koreksinya benar-benar kecil, kita lihat dari time frame yang lebih kecil ya, itu range-nya 23.050 sampai 23.400-an dolar. Itu adalah area terdekat untuk si Bitcoin bisa visit sebelum dia at least retest lagi ke highest terakhirnya dia di sekitaran 24.200 dolar. Jadi perlu sekali diperhatikan untuk beberapa area yang tadi sudah saya sampaikan. Dan tetap ya teman-teman, balik lagi ke seperti sebelumnya informasi saya. Kalau misalkan area ini beberapa kali di testing ya dan nggak mampu ya, bahkan dia setelah dia koreksi dulu ke beberapa area tadi, kemudian dia retest lagi ke sini dan kena reject lagi, wah ini pertanda bisa aja dia bisa melakukan koreksi lebih dalam lagi ya, ataupun ke area kisaran 22.500-an dolar ini. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi nih ya, ketika dia retest kemudian dia mantul lagi nih, ngetes lagi di highest terakhirnya dia, kemudian kena reject lagi, dan itu benar-benar perlu diperhatikan dan diwaspadai. Bisa aja itu pertanda untuk dia bisa melanjutkan penurunannya lebih dalam lagi teman-teman untuk pergerakan si Bitcoin. Jadi palingan itu aja dulu area-area yang benar-benar perlu diperhatikan dan diwaspadai. Itu aja dari saya dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.